Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Sunyono MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran kimia berbasis kearifan lokal dan etnosains. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Identifikasi Etnosains Masyarakat Lampung terkait materi kimia kelas 10 yang beranggotakan Aisyah Ayuwardani dengan NPM ujung 02, Rizky Nurhidayati dengan NPM ujung 03, Aziza Permatasari dengan NPM ujung 24, Citra Nisa Usada dengan NPM 776, Dea Nisa Amelia dengan NPM 777, Anggraini Dwi Putri dengan NPM ujung 92. Selanjutnya kami akan memasuki materi yang pertama. Next. Nah, sebelumnya kita sudah tahu nih apa itu garam. Nah, garam ini memiliki rasa yang asin, tentu membuat air laut kerap dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satunya yaitu pembuatan bumbu dapur. Jadi garam ini biasa juga dibuat sebagai pembuatan bumbu dapur. Nah, proses pembuatan garam ini hanya dapat dilakukan di wilayah pantai atau wilayah yang dekat dengan laut. Nah, seperti Provinsi Lampung. Seperti yang kita ketahui, bahwa Provinsi Lampung ini adalah wilayah yang sangat dekat dengan pantai atau laut. Maka, sebagian besar masyarakat di sana memiliki potensi yaitu memproduksi garam yang sangat baik, terutama wilayah Lampung yang di bagian pesisir. Next. Proses produksi garam ini berkaitan dengan materi kimia kelas 10, yaitu memiliki konsep larutan elektrolit, di mana air laut memiliki kadar garam rata-rata 3,5%. Garam sendiri merupakan salah satu elektrolit kuat yang dapat menghasilkan arus listrik. Garam juga dapat menjadi alternatif energi terbarukan, yaitu pembangkit listrik yang mengandung senyawa ionik dari ion positif atau yang biasa kita kenal dengan kation, dan ion negatif atau juga anion. Sehingga larutan garam akan menjadi larutan elektrolit. Berikut susunan garam-garaman pada air laut. Yang pertama, ada NaCl yaitu 77,5%, ada K2SO4 yaitu sekitar 2,46%, ada MgCl2 10,78%, ada MgBr2 0,21%, ada MgSO4 4,73%, ada CaSO4 dengan kandungan 3,69%, dan ada CaCO3 dan garam-garam lain yaitu 0,38%. Next. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ada menginang atau menyiri. Menginang merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Lampung. Menginang merupakan salah satu bentuk kegiatan mengunyah kinang yang terdiri dari pinang, sirih, gambir, tembakau, kapur sirih, dan juga cengkeh. Di dalam masyarakat Lampung, dalam setiap daerah memiliki ciri khas sendiri mengenai motif yang menghiasi bentuk tempat penyimpanan kinang. Seperti misalnya di Lampung Barat yang memiliki motif hias berbentuk perahu. Dikarenakan pada umumnya masyarakat Lampung Barat memiliki mata pencarian di daerah pantai, di mana dalam kehidupan sehari-hari menyuguhkan sirih pinang dapat diartikan sebagai lambang kebersamaan dan juga kekeluargaan. Sedangkan dalam perhelatan adat berfungsi sebagai penghormatan ataupun pembuka pembicaraan masyarakat adat. Next. Hubungan tradisi perkinangan dengan materi kimia kelas 10 terdapat pada materi tata nama senyawa, seperti kapur sirih yang merupakan senyawa kimia kalsium hidroksida dengan rumus kimia CaOH 2 kali. Kapur sirih terbentuk dari ion Ca2+ yang bereaksi dengan ion OH, sehingga memiliki tata nama senyawa CaOH 2 kali, termasuk ke dalam tata nama senyawa basa. Daun sirih mengandung banyak zat kimia, diantaranya seperti minyak atsiri,
hidroksivakikol, kafikol, kafibetol, aliprokatekol, karvakol, engenol, engenol methyl ether, pisimen, sionil, karipilen, kadin, estragol, terpena, seskiterpena, fenil, propan, tanin, dias, gula, dan pati. Hal ini berkaitan dengan struktur kimia. Next. Biji pinang memiliki rasa pahit dan hangat, serta memiliki kadar alkaloid yang tersusun dari arekolin atau aresedin metil ester dengan rumus kimia C8H13NO2. Selanjutnya ada arekoledin, arekain, guvakolin atau guvakin metil ester, guvasin, dan isoguvasin. Kandungan kimia yang terdapat pada cengkeh seperti saponin, tanin, alkaloid, glikosida, flavonoid, dan minyak atsiri. Minyak atsiri pada bagian bunga terdapat sekitar 14-21% dengan kadar engenol 78 hingga 95%. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Citra. Selanjutnya yaitu nyeruit. Nama seruit berasal dari kata nyeruit yang artinya dilakukan bersama-sama. Seruit merupakan makanan pokok masyarakat Lampung. Hal ini menggambarkan masyarakat Lampung yang memiliki nilai kebersamaan tinggi. Tradisi nyeruit memiliki nilai makna adat istiadat, nilai-nilai, dan keyakinan yang mengandung semangat kebersamaan. Dalam pembuatan seruit, ikan yang biasanya digunakan adalah ikan sungai seperti ikan balide, baung, dan lais. Ikan tersebut dibumbui dengan bumbu yang terdiri dari bawang putih, garam, kunyit, dan jahe. Setelah itu barulah ikan dibakar atau digoreng, lalu diberi sambal terasi yang dicampur dengan tempoyak. Tempoyak sendiri adalah buah durian yang diawetkan dan difermentasikan. Metode yang digunakan dalam pembuatan tempoyak adalah fermentasi secara spontan. Berikut adalah persamaan reaksi kimia fermentasi. Glukosa yang difermentasi menghasilkan etanol atau 2C2H5OH dan karbon dioksida. Selanjutnya. Berikut adalah urutan proses terjadinya fermentasi dan produk yang dihasilkan dijelaskan pada gambar di bawah ini. Yaitu yang pertama ada gula yang menghasilkan fosfoglyceraldehida, kemudian menghasilkan asam pirufat, yang kemudian menghasilkan aerobik dan anaerobik, di mana aerobik menghasilkan energi tinggi dan CO2 dan H2O, sedangkan anaerobik menghasilkan asam laktat, etanol, alkohol, ester, asam asetat, dan keton. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi. Yang pertama ada keasaman pH. Derajat keasaman pH ini merupakan salah satu faktor penting yang perlu untuk diperhatikan pada saat proses fermentasi. pH mempengaruhi pertumbuhan bakteri atau mikroba yang akan melakukan proses fermentasi ini. Kisaran pertumbuhan mikroba itu adalah pada pH 3,5 sampai 6,5. Pada kondisi basah, mikroba tersebut tidak dapat tumbuh. Yang kedua ada mikroba sebagai pelaku fermentasi. Pelaku fermentasi ini tentu sangat berpengaruh terhadap lama fermentasi. Mikroba yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yang ketiga ada suhu. Suhu fermentasi mempengaruhi lama fermentasi karena pertumbuhan mikroba dipengaruhi suhu lingkungan fermentasi. Kemudian ada waktu. Lama fermentasi atau waktu juga berkaitan dengan pertumbuhan dari mikroba tersebut. Ada 4 fase pertumbuhan yang meliputi fase adaptasi, fase tumbuh cepat, fase stasioner, dan fase kematian. Dan yang terakhir ada oksigen.
Oksigen secara tidak langsung mempengaruhi lama fermentasi yang dilakukan oleh mikroba tersebut. Mikroba tersebut dapat tumbuh dengan baik pada kondisi aerob, tetapi untuk melakukan proses fermentasi alkohol dibutuhkan kondisi anaerob. Next. Proses fermentasi ini berkaitan dengan materi kimia kelas 10, yaitu materi tentang oksidasi reduksi. Fermentasi adalah reaksi oksidasi reduksi di mana aseptor, hidrogen atau elektron, yang terakhir bukan oksigen atau respirasi anaerob. Berikut adalah gugus kimia pada proses fermentasi, di mana fruktosa yang direaksikan atau ditambah dengan glukosa menghasilkan gugus kimia sukrosa. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu belangiran. Belangiran adalah sebuah ritual yang dilaksanakan setahun sekali, tepatnya sebelum bulan Ramadan dimulai. Belangiran sendiri berarti mandi suci atau mandi bersama untuk bersuci, atau mandi tobat dari segala dosa selama ini. Adapun perlengkapan yang digunakan saat belangiran diadakan yakni air langir, bunga 7 rupa dan daun pandan, dan setanggi. Air langir yang digunakan dalam proses belangiran menggunakan air dari 7 sungai yang berada di sekitar tempat berlangsungnya belangiran. Air langir merupakan larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemampuan elektrolit dalam menghantarkan listrik karena dalam bentuk larutan. Zat elektrolit dapat terurai menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Dengan begitu, ion-ion yang bergerak bebas ini bisa mengangkut elektron-elektron yang mengalir. Pada materi ini terdapat suatu percobaan uji daya hantar listrik air sungai menggunakan indikator lampu dan elektroda. Secara percobaan kita dapat mengetahui bahwa suatu larutan bersifat elektrolit atau tidak, yakni menggunakan indikator lampu dan terbentuknya gas. Next. Selanjutnya yaitu pengaruh materi kimia yang dipahami melalui konten maupun konteks terhadap pemahaman budaya yang dimiliki siswa. Yang pertama, memperkaya pengetahuan tentang kearifan lokal. Dengan menggabungkan konsep-konsep kimia dengan budaya lokal, siswa dapat memperluas pengetahuan mereka tentang kearifan lokal dan tradisi yang terkait dengan bahan-bahan kimia tertentu. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang dampak lingkungan. Siswa dapat belajar tentang dampak bahan kimia terhadap lingkungan dan kesehatan manusia melalui konten kimia, serta mempertimbangkan konteks budaya dalam penerapannya. Yang ketiga, menyadarkan tentang pentingnya budaya lokal dan penggunaan bahan kimia dalam konteks budaya. Siswa dapat memahami nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang berbeda-beda. Hal ini dapat membantu siswa lebih menghargai keragaman budaya dan memahami bahwa ada banyak cara yang berbeda untuk memandang dan menggunakan bahan kimia. Apa saja yang mendasari pemanfaatan budaya lokal dalam pembelajaran kimia? Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, menjaga keberlanjutan budaya lokal. Yang ketiga, membangun rasa kebanggaan identitas budaya. Keempat, memperluas perspektif siswa. Baiklah, itulah dari presentasi di kelompok kami. Untuk diskusinya sudah tersedia di forum fikih. Maka dari itu kami akhiri presentasi kami dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.